Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah sekalipun dalam online, tapi kita percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita yang memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan memulaikan ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuji mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah nama-Mu lewat setiap pujian yang akan kami naikkan di hadirat Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang melayani. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka memuji memuliakan nama Tuhan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi tempat untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kembali kepada pujian ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku. Haleluya. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, 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 glory, Hosana. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya.
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur walaupun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, kita akhirnya bisa tetap ibadah sekalipun secara online. Saya percaya kita dipersatukan di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa supaya kebenaran firman Tuhan akan menerangi kita dan menguatkan kita semua menghadapi situasi yang memang tidak menentu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena rahmat kasih setiamu yang menyertai kami sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Setelah kami memuji dan membesarkan dan menyembah Engkau lewat puji-pujian kami akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Jemaat Tuhan yang mendengarkan, siapapun mereka dan dimanapun adanya, di dalam rumah mereka masing-masing, hamba percaya bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Hadirat-Mu ada bersama dengan mereka. Demikian pun kami di sini Tuhan. Biarlah kiranya kami yang melayani dan Engkau yang menentukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu terjadi atas kami semua, supaya kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengajar kami, lidah bibir mulut hamba-Mu, pikiran, perasaan, hati, jiwa, rohnya. Biarlah semuanya di dalam kendali dan kekuasaan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kata yang keluar bukanlah daripada hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan, penghiburan, bahkan pengajaran bagi kami semua. Dan Engkau membukakan pemahaman-pemahaman sehingga semuanya ya Tuhan sungguh boleh membuat kami dikuatkan, dihiburkan, dan kami boleh dengan sukacita mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami semua. Kami menunggu firman-Mu Tuhan, karena itulah terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih,
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita dalam keadaan yang sekarang ini di mana ada ketergesa-gesaan keputusan yang diambil karena situasi dan kondisi, dan kita terpaksa mengadakan ibadah online di tengah-tengah pandemi COVID yang begitu dahsyat sekarang sedang merebak di kota Bandung dan Cimahi, bahkan di banyak tempat lainnya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang baik, dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Dan saudara-saudaraku, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa tetap melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kita memang keadaan sulit, memang mungkin susah, tetapi itulah kehendak Tuhan. Di dalam keadaan apapun juga kita diharuskan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya melakukan firman-Nya tanpa ada sesuatu yang diberikan kepadanya. Dan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan berikan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, tantangan yang ada, kita tetap dapat melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 dan 21. Yakobus pasal yang ke-13 ayat 20 sampai dengan 21. Ya. Yakobus pasal yang Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Mari kita akan sama-sama baca. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini kita ada dibawa pada satu hal yang sangat luar biasa, di mana kita boleh belajar sesuatu sehingga kita boleh dikuatkan, kita boleh diyakinkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan di dalam keadaan seperti apapun kehidupan kita, kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasihi Tuhan, di dalam ayat ini, ayat yang ke-20 mengungkapkan Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Maka Allah damai sejahtera. Saudara, dalam ayat ini Allah menyatakan dirinya. Apa yang akan dikatakannya, siapa dia? Dia mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera yang seperti apa? Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu dia Allah, dan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati melambangkan kekuasaan, kedaulatan Dia sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang berdaulat atas maut sekalipun. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasihi Tuhan, itulah pernyataan daripada ayat 20 ini. Tuhan menyatakan dirinya siapa? Aku Allah damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati.
Gembala agung segala domba. Dia mengatakan bahwa dia mampu, dia berdaulat, dia maha kuasa. Sehingga orang mati dibangkitkan oleh dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan sampai di situ saja. Damai sejahtera, jadi Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu itu, adalah Allah yang memberi damai sejahtera kepada umat manusia. Allah yang telah memperdamaikan dirinya dengan manusia lewat pengorbanan Kristus, anaknya yang tunggal itu. Supaya manusia yang terpisah oleh karena dosa, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, siapa yang percaya menjadi terhubung kembali, mempunyai hubungan kembali sebagaimana yang ia mau. Jadi Allah yang sedemikian inilah yang berfirman kepada kita, yang berkata-kata kepada kita pada pagi hari ini. Allah yang damai, Allah damai sejahtera yang perdamaikan dirinya dengan umat manusia. Walaupun manusia telah berdosa, walaupun manusia telah mengingkari, manusia telah berontak kepada Tuhan, dan hukumannya adalah hukuman kebinasaan, tetapi ia adalah Allah yang maha kasih, yang kasihnya sempurna kepada umat manusia ciptaannya. Karena itu dia dengan rela hati, dia mengirimkan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, sebagai jalan penebusan dosa satu-satunya bagi umat manusia, itu diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya berkata-kata sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara kita orang-orang yang sangat istimewa. Sudah kita diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah kita diselamatkan dan dijadikan anak-anak Allah oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dosa-dosa kita. Itu sudah luar biasa, istimewa. Kita dipilih, kita bukan siapa-siapa, kita dipilih dijadikan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Itu kan istimewa. Tapi lebih istimewa lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, tentunya setelah kita terima Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan apa yang diinginkannya. Nah, di dalam keadaan seperti inilah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang kasihnya sempurna kepada kita itu sangat mengerti. Kita di dalam keadaan daging dan kita diangkat di posisi yang begitu mulia sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam keadaan daging ini kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Terlebih di saat-saat pandemi COVID ini. Ada banyak sekali tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Dan dalam keadaan sulit inilah Tuhan tetap menginginkan kita agar kita melakukan apa yang diinginkannya. Melakukan apa yang diinginkannya. Menjadi pelaku-pelaku firman. Di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun. Tantangan-tantangan yang begitu banyak. Tetap Tuhan tidak mengecualikan keadaan lagi sulit. Bisa memberikan dispensasi. Tidak. Tetapi setiap saat dan setiap waktu Tuhan menginginkan kita melakukan kehendak-Nya. Kehendak-Nya ada dalam Alkitab. Kehendak-Nya ada dalam firman Tuhan. Dan dalam keadaan daging kita, pasti itu sangat berat dilakukan. Nah,
Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Memberikan anugerahnya, memberikan posisi sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian dibiarkan saja. Bapa di sorga, Allah damai sejahtera itu, tahu keadaan kita. Maka dia tidak tinggal di situ berhenti. Sudah kita terima keselamatan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita melihat Tuhan itu begitu baik. Kita itu begitu istimewa di pemandangan Dia. Sebagai miliknya, Dia tidak berhenti sampai di situ. Karena Dia tahu kita dalam keadaan daging. Dan kita harus hidup melakukan kehendaknya. Itu bukan hal yang sangat mudah. Dan Bapak mengerti, Tuhan yang adalah Allah damai sejahtera itu sangat mengerti akan keadaan kita. Dan Dia tidak tinggal diam. Makanya coba kita akan melihat apa yang di dalam ayat yang ke-21 yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, kita melihat di sini. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada kata-kata yang menarik. Terjemahan bahasa Indonesia ini ada kiranya. Dan sebetulnya ini tidak perlu dituliskan di sini. Sebab kiranya mengandung satu arti kata mudah-mudahan. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris tidak seperti itu. Jelas tegas mengatakan bahwa Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu. Jadi tidak ada kiranya. Memperlengkapi kamu. Memenuhi kamu. Equip you. Memenuhi kamu. Jadi tidak ada kiranya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di sini dengan jelas dikatakan Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu. Jadi untuk melakukan kehendak-Nya, Tuhan tahu keberadaan kita di dalam daging ini yang banyak kelemahan-kelemahannya, apalagi menghadapi jerat-jerat iblis, pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan hidup yang tidak kecil, baik tantangan ekonomi, tantangan keadaan keluarga, tantangan lingkungan yang ada. Kita tidak sanggup menghadapi itu sendiri. Nah, untuk itulah Tuhan sendiri ngomong nih. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan damai sejahtera itu bukan akan tapi memperlengkapi dirimu, diriku. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selain kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, diangkat menjadi anak-anak Tuhan, sekaligus pada saat itu juga kita diperlengkapi artinya di segala yang dibutuhkan oleh kita untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, kemampuan, kekuatan, hikmat diberikan kepada kita. Itu arti daripada memperlengkapi. Jadi di dalam diri kita, di dalam diri saudara dan diri saya, ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Seringkali kita mendengar, dan banyak orang percaya tidak menyadari hal ini. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita berusaha melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita putus asa. Daripada pagi hari ini kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ada yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan telah memperlengkapi kita, memberikan kepada kita satu kemampuan
satu hal yang membuat kita menjadi bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyadari. Jadi kalau kita ada tantangan untuk melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan coba untuk melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita percayakan, mari kita pakai segala kelengkapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kiranya kelengkapan itu yang akan kita pakai untuk melawan atau melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun itu mustahil, sekalipun itu tidak mungkin secara manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi mari kita dengan yakin dan menyadari ada perlengkapan yang Tuhan kasih buat kita. Untuk setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan terlebih. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lebih jauh kita baca ya. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Nah, kata segala yang baik inilah rahasia yang Tuhan berikan. Segala yang baik, yang terbaik. Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Sudah diberikan kepada kita. Di dalam kita. Dan bagaimana saudara-saudara supaya apa yang baik, apa yang telah diberikan Tuhan memperlengkapi kita. Itu bekerja di dalam diri kita. Supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Dan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Ya, kehendaknya itu apa? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya merenungkan hal ini, iya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kehendak Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Kehendak Tuhan adalah satu, mengutamakan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Mengandalkan Dia dalam segala langkah hidup kita. Itulah keinginan dan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah tantangan semua yang ada dalam kehidupan kita. Tantangan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Dalam keadaan sulit sekarang ini. Keadaan tantangan di dunia bisnis yang sangat-sangat berat. Tantangan-tantangan dalam dunia pelayanan. Tantangan-tantangan dalam dunia pergaulan. Begitu luar biasa. Apalagi sekarang ini. Di mana dosa semakin merajalela. Ada tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan dari iblis. Menarik banyak orang untuk meninggalkan Tuhan. Mencari jalan seakan-akan itu adalah solusi bagi kehidupan mereka. Padahal apa yang mereka cari tidak ada di sana. Tapi kita melihat bagaimana banyaknya orang-orang yang jatuh dalam jerat-jerat itu. Banyak anak-anak muda yang terjatuh dan tergiur dalam kehidupan seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Marilah kita menyadari bahwa di dalam diri kita, sebagaimana yang Tuhan mau,
Supaya kita di dalam segala keadaan apapun kita melakukan kehendak-Nya. Mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi. Tuhan telah memberikan kepada kita. Itu kemampuan, itu perlengkapan, itu kekuatan, itu senjata. Supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Walaupun kita dalam keadaan daging. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat mengutamakan Tuhan. Di atas segala sesuatu. Di atas bisnis kita. Di atas keluarga kita. Di atas kepentingan pribadi kita. Dia nomor satu. Contoh-contoh di dalam Alkitab sudah memberikan kepada kita hal yang sangat luar biasa. Contoh, tantangan yang berat pernah dihadapi Daniel saat dia mengabdi sebagai seorang hamba pada Raja Darius pada saat itu. Di mana tantangan itu adalah tantangan yang sangat prinsip, mengutamakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, atau dia setuju dengan Darius melakukan kehendak dunia supaya dia selamat. Sebab kalau dia melakukan kehendak Tuhan, kalau dia mengutamakan Tuhan, jelas bahwa dia akan menghadapi hukuman. Hukumannya sudah jelas. Dia tahu itu. Itu tantangan yang luar biasa antara hidup dan mati seorang Daniel. Tapi di dalam diri Daniel ada roh Tuhan yang memampukan dia untuk mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini Daniel. Menghadapi tantangan seperti itu, dia mengutamakan Tuhan. Lebih daripada segala tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Nah, ketika Daniel menghadapi situasi ini, dia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Karena di dalam diri Daniel ada roh Tuhan. Dan di dalam diri kita pun Tuhan sudah memberikan roh-Nya. Dan itulah kemampuan yang dahsyat yang tidak ada bandingannya. Karena dia adalah pribadi Tuhan sendiri, Allah sendiri di dalam Roh Kudus-Nya. Yang memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Kehendak-Nya dalam hidup kita. Kita mengutamakan Dia di atas segala sesuatu. Itu keinginan Tuhan. Dan dengan Roh Kudus, bagi kita, sebagaimana Daniel, demikian juga Stefanus. Ketika dia menghadapi rajaman daripada orang-orang Yahudi yang menentang kepada ajaran yang dia beritakan tentang Injil keselamatan. Dia tetap memilih Kristus Tuhan. Walaupun dia menghadapi batu rajaman. Secara daging mungkin menyakitkan. Tetapi kenapa dia bisa bertahan sampai akhir? Sampai dia berdoa dan menyatakan, aku melihat langit terbuka. Oh Bapak Ibu dan Saudara, ada kekuatan, ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan Stefanus. Sehingga tetap dia berpegang teguh dan untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menyadari dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang ada ini, tetap Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan firman-Nya, untuk mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan yang ada, yang saudara hadapi, saya tidak tahu.
Tetapi sadarilah, di dalam menghadapi tantangan itu saudara-saudara, tantangan dalam kehidupan rumah tangga, keadaan sulit ini mungkin mendapat tekanan bagi rumah tangga. Ekonomi porak-poranda. Pilih yang mana? Pilih jalan Tuhan atau pilih yang lain? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan ini kepada Tuhan. Satu langkah yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan itu. Kita jangan lagi hidup di dalam daging kita sendiri. Firman Tuhan di dalam kitab Galatia. Mari kita baca Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-18 dan yang ke-25. Mari kita baca. Ini yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kelengkapan untuk melakukan yang baik. Segala kelempatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Sesuai dengan ayat itu, kita melihat kembali ke dalam Ibrani ya, ke dalam Ibrani. Bagian terakhir daripada ayat ini mengatakan, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Yang mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya bukanlah kita dalam daging kita. Tetapi kelengkapan itu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita melakukan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sesuai dengan ayat itu kita kembali kepada Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ya. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ayat ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang perlu dilakukan oleh kita orang-orang yang percaya untuk bisa menikmati kelengkapan itu, memberikan diri kita, menyerahkan diri kita, supaya apa yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus, tak kala kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya katakan dari awal, bahwa sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah diberi kelengkapan ini oleh Tuhan sekaligus. Tapi banyak orang Kristen yang tidak menyadari. Kita berusaha dengan kekuatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Daging melakukan kehendak Tuhan. Sesuatu yang bertabrakan, keinginan daging bertabrakan dengan keinginan roh. Nah, disinilah sikap kita. Disinilah kita harus ambil keputusan. Supaya memberi diri kita. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam daging. Tapi hidup di dalam roh. Dipimpin oleh roh. Itulah kehendak Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan berikan di dalam rohnya yang kudus. Yaitu Tuhan sendiri. Dengan kemampuan yang tidak terbatas. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa.
membuat kita, dia berkarya dalam hidup kita, mengerjakan dalam diri kita apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup kita satu-satunya di tengah-tengah tantangan-tantangan dunia ini, kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Memang seharusnya demikian. Bukankah tak kala kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus oleh darahnya yang mahal, tuntas, lunas, sempurna. Ketika engkau ditebus, artinya engkau bukan milikmu lagi. Ia menjadi milik daripada sang penebus. Kita menjadi milik daripada sang penebus. Nah, itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci rahasia supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Dimanapun, tantangan seperti apapun. Contoh yang terlihat, yang jelas, yang kita bisa renungkan saat ini adalah Daniel. Daniel di kala pemerintahan Raja Darius menghadapi tantangan yang sangat serius. Menghadapi hukuman atau mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan mau. Resikonya sudah jelas, kandang singa. Tapi Daniel dengan kemampuan Roh Tuhan di dalam dirinya yang diakui oleh Raja Nebukadnezar, dia mengambil keputusan yang tepat. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia menyenangkan kehendak Tuhan daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, banyak orang percaya yang mungkin tidak menyadari menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Tinggal bagian kita adalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Dan kita tahu ketika Daniel menyenangkan hati Tuhan, ketika Daniel melakukan kehendak Tuhan, di sana Tuhan menyatakan kedaulatannya atas singa yang sesungguh-sungguhnya adalah sebuah ancaman. Tetapi ancaman itu di mata Tuhan bukanlah apa-apa. Bahaya itu di mata Tuhan bukanlah apa-apa. Bahkan merupakan permainan bagi Daniel yang saat itu di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah contoh di mana setiap orang yang percaya, yang mengambil keputusan dengan memberi diri saudara dan diri saya dipimpin oleh Roh, membiarkan Roh mengambil alih hidup kita. Sebagaimana Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia sudah menyerahkan dirinya total, sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh, sehingga hidupnya di dalam Roh. Saudara, ini rahasia. Inilah keistimewaan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah diselamatkan dengan cuma-cuma, diberi juga segala kelengkapan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dan berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat mengerti di akhir-akhir sekarang ini, di mana kita hidup di akhir zaman ini, tantangan semakin berat. Tetapi marilah kita tetap percaya kepada firman Tuhan, bahwa di dalam diri kita ada Roh Tuhan
Roh Allah sendiri yang memberi kepada kita supaya kita boleh dipimpin oleh Dia. Tugas kita, bagian kita adalah memasrahkan diri kita, kedaulatan daging kita kepada Roh itu, supaya Dia berkarya dan melakukan di dalam diri kita apa yang berkenan kepadanya. Dan itu terpancar melalui hidup kita, lewat hidup Daniel. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara, dunia saat ini penuh dengan tantangan. Dalam kehidupan keluarga saudara, banyak tantangan, apalagi dalam keadaan sulit. Bagaimana mungkin mengampuni anak yang durhaka, yang telah mencelakakan orang tua, yang telah memberontak terhadap orang tua. Tetapi Tuhan dengan apa yang difirmankannya, mengasihi anak, anak mengasihi orang tua yang telah menyakiti hatinya, yang mungkin telah membuang dirinya atau mengabaikan dirinya. Suami, istri mengampuni sekalipun mereka mungkin dikhianati. Tapi Tuhan bilang ampuni. Kalau saudara mengampuni dengan kekuatan sendiri mungkin tidak bisa. Tetapi tak kala saudara membiarkan Roh Allah mengambil alih, maka saudara akan mengampuni dengan ketulusan hati dan kasih. Mampu melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Dan saudara menjadi sumber damai sejahtera. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus Kristus itu real, hidup di dalam diri kita semua. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita bisa menangkap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberi kelengkapan untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup yang ada, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini akan menjadi tuntunan dalam hidup kita di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Bahwa kami sebagai anak-anak-Mu telah Engkau beri kelengkapan untuk bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati-Mu Bapa di tengah-tengah tantangan yang ada, tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pergaulan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus inilah kami, ambil alih seluruh hidup kami, supaya Engkau Tuhan nyata berkarya dalam hidup kami. Dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan, tidak menyakiti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Dalam segala keterbatasan, tapi hamba percaya bahwa Tuhan Roh Kudus akan mengajar kepada kami semua, kepada jemaat, kepada siapapun yang mendengarkan, juga kepada hamba-Mu pribadi. Rahasia-rahasia hikmat ilahi di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh, supaya firman itu hidup dalam hidup kami dan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah beribadah pada pagi hari ini, dalam hari-hari mereka ke depan, dalam tantangan-tantangan yang ada, bahkan menghadapi pandemi COVID yang makin merajalela. Tuhan juga yang akan menolong mereka, melindungi mereka di dalam naungan kuat kuasa-Mu, sehingga COVID yang begitu merajalela tidak akan mencelakakan anak-anak-Mu, karena Tuhan juga berdaulat atas semua itu. Lindungi mereka dalam aktivitas, dalam yang bekerja, yang masih belajar di sekolah, bahkan yang membuka toko usaha, warung. Lingkupi mereka dengan kuasa-Mu dan berkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, supaya mereka boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya setiap rumah tangga anak-anak-Mu
diberi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati juga akan kerinduan hati mereka. Dan jikalau ada di antara mereka yang pada hari-hari ini ditimpa oleh hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, sakit, ataukah persoalan-persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan, bawa mereka hidup dalam kemenangan dan memiliki solusi-solusi yang tepat, sehingga semua persoalan yang mereka hadapi selesai dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, di tengah-tengah keadaan sekarang ini di mana kami menghadapi semua itu dan kami harus beribadah secara online. Kiranya Tuhan juga menolong supaya kehausan akan firman Tuhan membangkitkan kami dan semangat kami untuk terus beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tolong juga akan pemerintahan kota Cimahi, kota Bandung, bahkan Jawa Barat. Di tengah-tengah pandemi COVID, Tuhan menolong, memberi hikmat akal budi agar semua persoalan itu dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh wakil presiden, bahkan seluruh staf menteri, kabinet dan lain-lain. Beri setiap petugas atau hamba-hamba rakyat itu sebuah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Arya berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir, dan apapun persembahan yang mereka berikan kepadamu, Tuhan membalas dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan apapun yang mereka berikan kepadamu, Tuhan memberikan mereka balasan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau menerima segala pujian penyembahan kami dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.